sampai ditanya oleh Allah. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah? Min aina iktasaba wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Nabi SAW menyebutkan 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi, Allah akan bertanya tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia menggunakan harta itu. Seharusnya kalau kita yakin ini akan ditanya oleh Allah, berarti kita perlu mempersiapkan jawabannya. Dan jawaban pertanyaan di akhirat itu bukan jawaban teoritis, tapi jawaban praktek. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa saja yang akan ditanyakan ketika di akhirat, baik melalui hadis Nabi SAW maupun beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya termasuk yang akan ditanyakan oleh Allah adalah apa yang kamu lakukan terhadap Rasul. Apakah kamu mengikuti beliau ataukah tidak? Termasuk Allah juga akan bertanya, apa yang kalian sembah? Sehingga manusia dikasih tahu oleh Allah, inilah diantara beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian jawab, yang harus kalian jawab kelak di akhirat. Berarti persiapannya adalah ketika orang hidup di dunia dengan cara melakukan amalan yang benar untuk bisa memberikan jawaban yang benar ketika dia ditanya oleh Allah di alam kubur maupun ketika di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun seperti yang kita tahu, meskipun manusia menyadari bahwasanya mereka akan dihisab, tapi perhatian mereka lebih banyak diarahkan kepada ilmu bagaimana bisa mengembangkan dunia, bukan ilmu bagaimana bisa menjamin pendapatannya. Bahasanya pendapatnya adalah pendapat yang halal. Karena itulah, mengingat perhatian seperti ini tidak dimiliki oleh manusia, maka syariat datang. Dan para pengemban syariat, yaitu para nabi, kemudian murid-murid beliau seperti para sahabat, kemudian murid-muridnya para sahabat, para ulama generasi tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Mereka bertugas untuk mengajarkan manusia dan memotivasi manusia agar mau belajar tentang masalah syariat dalam masalah bermuamalah. Mengajak kepada mereka untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki adalah harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang perhatiannya hanya tahu masalah dunia tapi dia enggak ngerti masalah akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui bagian yang zahir dari kehidupan dunia, namun dalam masalah akhirat mereka lalai. Sehingga mereka kalau dalam urusan dunia, Masya Allah, sampai dalam urusan yang sangat detail mereka paham. Diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, di antara contoh orang kaya di masa silam adalah orang yang pekerjaannya sebagai sayrofi. Apa itu sayrofi? Tukang emas dan perak. Sehingga dia mendapatkan pendapatan, dia mendapatkan hasil dari jual beli emas dan perak. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu ayuqallibad dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayyusalliya. Demi Allah, di antara ilmu mereka itu sampai pada dia mampu untuk mengukur berapa kira-kira kadar dirham dengan hanya yuqallibud darahim ala dhufrihi. Dirham itu cuma ditaruh di kuku, sehingga mungkin cuma dijatuhkan, dibenturkan dengan bunyi tik, dia tahu, oh kira-kira kadar dirham ini sekian. Emas juga demikian, dia punya lempeng tembaga atau lempeng logam yang lainnya, kemudian dijatuhkan, dengan hanya mendengar bunyi ting, dia tahu, oh ini emas kadar sekian. Kata Hasan Al-Basri,
Beliau pernah menyaksikan ada orang yang kemampuannya seperti itu dalam masalah ilmu dunia. Fayukhbiruka biwaznihi, sehingga dia bisa cerita, ini beratnya sekian, kadar sekian. Wa ma yuhsinu ayyusalliya. Tapi dia nggak bisa sholat dengan benar. Nggak ngerti tentang bagaimana cara sholat yang benar. Nggak ngerti tentang bagaimana rukun dan syarat sholat yang benar. Subhanallah. Sehingga orang ini dalam urusan dunia itu tahu dengan detail, tapi mereka lupa dengan masalah akhirat. Padahal yang dibandingkan oleh Hasan Al-Basri itu fikih ibadah dengan pengetahuan orang dalam masalah dunia. Apalagi kalau dibandingkan dengan masalah fikih muamalah. Padahal sementara ini yang kita tahu, kajian fikih yang ditaruh pungkasan itu rata-rata fikih muamalah. Biasanya yang sering dibahas dalam kajian-kajian fikih kan fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa, atau dengan bahasa lain fikih ibadah. Sementara kajian masalah fikih muamalah itu biasanya ditaruh belakangan. Makanya kalau Hasan Al-Basri membandingkan tadi, ada orang yang bisa tahu dengan detail urusan dunia, sampai hanya dengan nyentil tembaga atau nyentil logam, dirham, dia bisa tahu kadar dan beratnya. Sementara dia nggak ngerti sholat, apalagi dalam masalah urusan fikih jual beli, lebih nggak ngerti lagi. Makanya upaya yang dilakukan oleh para ulama dengan mendekatkan kepada kaum muslimin mengenai seperti apakah fikih jual beli yang harus mereka pahami, salah satu di antara tujuannya adalah agar mereka tidak hanya tenggelam mempelajari gimana caranya untuk bisa meningkatkan harta, gimana caranya bisa mendapatkan harta yang melimpah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pintar urusan dunia namun bodoh masalah akhirat. Dia pintar kalau dalam urusan manajemen, dia pintar kalau dalam urusan pemasaran, dia pintar dalam urusan produksi barang. Orang kalau sudah bicara masalah otomotif, Masya Allah ya, sampai detail ban-bannya aja ngerti dia. Lihat mobil dari jarak sekian kilo, itu ngerti kira-kira bannya ukuran berapa. Sekarang lagi musim sepeda, hanya dengan diputer apa ini, pedalnya, kemudian dibiarkan bunyi seperti jangkrik itu, dia sudah tahu, oh ini kira-kira gearnya sekian, mereknya ini, mereknya. Subhanallah. Dan kita berinteraksi dengan kawan-kawan yang paham masalah sepeda, dia bisa ngerti dari kejauhan, banmu ukuran sekian, ukuran sekian. Itu contoh detailnya orang dalam masalah dunia. Dia mengetahui urusan dunia sampai sedetail itu. Nah, jika itu tidak diimbangi dengan pengetahuannya dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, kita khawatir masuk dalam kategori hadis ini. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah membenci orang yang pintar dalam urusan dunia tapi goblok dalam masalah akhirat, bodoh dalam masalah akhirat. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Untuk urusan dunia bisa detail, sementara urusan masalah agama, urusan akhirat, dia nggak ngerti. Termasuk urusan bagaimana halal haram pendapatan yang dia dapatkan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yabghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaq jifatum bil lail himarum bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Allah sangat membenci kulla ja'dhari, yaitu orang-orang yang sombong, terlalu membanggakan hartanya, membanggakan dunianya. Jawad, dia punya sikap rakus, punya sifat rakus lagi pelit. Sehingga kalau dalam urusan dunia sangat perhitungan sekali. Jangan sampai ada yang kurang.
Sakhabim bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Ya. Seperti gaya preman. Karena ingin berkuasa di sana. Jifatum bil laili, ketika waktu malam dia seperti bangkai. Sama sekali nggak bangun untuk sholat. Sama sekali nggak bangun untuk ibadah. Himarun bin nahar, dan himar ketika di siang hari. Karena yang dipikirkan, sebagaimana layaknya himar, dia hanya mikir makan dan makan. Mikir dunia dan dunia. Alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Paham tentang masalah dunia tapi bodoh masalah akhirat. Dan kondisi seperti ini banyak di masyarakat kita. Dan mereka adalah kaum muslimin. Tapi mereka tidak punya perhatian sama sekali tentang bagaimana cara berdagang yang benar, tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar. Jangankan ilmu muamalah, kadang ilmu masalah fikih ibadah saja mereka nggak punya perhatian. Padahal seperti yang kita tahu, biasanya fikih ibadah itu lebih banyak dipelajari oleh masyarakat dibandingkan fikih muamalah. Tapi untuk urusan dunia, Masya Allah dia bisa tahu dengan detail. Tayyib, inti dari muqaddimah ini, kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Allah benci orang yang pintar urusan dunia, termasuk dalam urusan gimana cari harta. Allah benci orang yang pintar dalam urusan ekonomi, dalam urusan bisnis, urusan pemasaran, tapi bodoh dalam masalah dunia, dan bodoh dalam masalah agama. Nah, kalau kita termasuk di sana, berarti kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Bicara dalam masalah bisnis itu Masya Allah, ya, bisa 2 hari, 3 hari. Workshop tentang masalah bisnis bisa sekian hari. Tapi giliran urusan ibadah, urusan agama, mereka buta sama sekali, nggak ngerti. Itu berbahaya. Orang yang seperti ini, dalam beberapa hadis yang tadi kita baca, termasuk di antara manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya lebih khusus lagi tentang masalah fikih muamalah. Para ulama memberikan perhatian agar masyarakat mau untuk mempelajarinya dengan menyebutkan beberapa riwayat yang memotivasi hal itu. Di antaranya praktek yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu semasa beliau menjadi khalifah. Beliau ingin menjamin agar pasar di Madinah itu terjaga dari potensi riba dan pelanggaran dalam masalah transaksi muamalah. Maka yang dilakukan oleh Amirul Mukminin adalah beliau radhiyallahu anhu keliling pasar, melakukan inspeksi. Apa yang dilakukan? Beliau tanya kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar Madinah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Umar, dipersilahkan untuk tetap berdagang di pasar Madinah. Siapa yang nggak bisa menjawab, diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau inspeksi dengan membawa dirham. Lalu kemudian ditanya, apa yang kamu ketahui tentang riba? Beliau cerita tentang soal kasus. Kalau ini ditukar dengan ini syaratnya apa? Jika dia bisa jawab, dipersilahkan, silahkan lanjutkan dagang. Kalau nggak bisa jawab, dipukuli pakai dirham. Dirham itu tongkat kecil, seperti yang biasa dibawa oleh jenderal-jenderal itu. Dipukuli pakai dirham sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Nggak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang faham tentang fikihnya. Karena jika tidak, dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Dia nggak punya keinginan untuk melakukan transaksi riba. Dan dia yakin riba itu haram, cuman dia nggak ngerti seperti apakah itu riba. Lalu dia melakukan riba tanpa sadar. Nanti kita akan sebutkan beberapa contohnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah memberikan sebuah pernyataan yang memerintahkan orang untuk belajar sebelum berdagang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ittajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam tsumma irtatam." Barang siapa yang berdagang
sebelum dia memahami fikihnya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Sumar totom, kemudian semakin terjerumus. Kalau sudah di dalam, sudah kesulitan dan susah untuk kemudian bisa melepaskan. Karena seperti yang kita tahu, riba itu ibarat seperti lingkaran setan. Karena linknya banyak, ngeling ke kanan, ngeling ke kiri, sehingga bukan hanya urusan satu orang, tapi kadang melibatkan banyak orang. Kalau sudah di dalam, maka orang akan kesulitan untuk bisa keluar dengan baik, dengan lancar. Tayyib. Karena itulah benar apa yang disampaikan oleh dua sahabat ini. Barang siapa yang belajar atau barang siapa yang berdagang sementara dia tidak tahu ilmunya, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam transaksi riba, atau bahkan dia akan semakin terjerumus semakin dalam, sebagaimana keterangan Ali bin Abi Thalib. Nah, kebiasaan baik seperti ini dilestarikan oleh kaum muslimin di masa salaf, di masa silam, baik di zaman sahabat maupun di zaman tabi'in dan beberapa generasi setelahnya, sampai ada riwayat di zaman Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ada salah satu gubernur Madinah yang meminta kepada Imam Malik untuk menanyai para pedagang yang ada di Madinah, untuk menguji para pedagang yang ada di Madinah. Siapa yang dia bisa menjawab pertanyaan Imam Malik, dia diizinkan untuk berdagang di pasar Madinah. Kalau nggak bisa menjawab, maka dia diusir oleh gubernur dan tidak boleh berdagang di pasar Madinah. Dan seperti ini idealnya. Ada standar pengetahuan yang harus diketahui oleh para pelaku pasar jika kita ingin mengembangkan pasar yang islami. Islami dalam arti tidak ada potensi riba, tidak ada potensi harta haram, tidak ada potensi penipuan dan seterusnya. Tapi di zaman kita semangat ini hampir tidak kita jumpai. Sehingga kita lihat pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar di mall, tidak pernah kita ketahui ada misalnya inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian bertanya tentang pengetahuan para pedagang dalam masalah muamalah di sana. Betul, pengawas pasar itu ada, namun lebih ke arah mengawasi harga, kemudian melakukan penteraan terhadap timbangan atau alat ukur. Ada lembaga khusus ya, lembaga pentera timbangan. Dan kita kasih apresiasi, ini bagus sebagai bentuk regulasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pasar. Namun ada yang lebih penting lagi untuk diperhatikan, yaitu bagian tadi. Sejauh mana pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya belajar masalah ilmu fikih muamalah sebelum berdagang. Karena dalam praktiknya ketika mereka nggak ngerti, maka mereka bisa terjerumus ke dalam riba. Di Blok M Square ya, di Jakarta, saya pernah diundang oleh salah satu BMT. Yang BMT ini punya beberapa mungkin nasabah atau klien di pasar Blok M itu. Lalu beliau minta kepada saya ngisi kajian di masjidnya, Masjid Nurul Iman yang ada di lantai paling atas. Dan para pedagang diundang. Silakan datang, nanti ada ujian. Dengan konsekuensi tertentu, jika siapa yang bisa menjawab dengan baik akan mendapatkan reward tertentu. Ternyata Masya Allah, kajian di Masjid Nurul Iman di Blok M, lantai paling atas, tentang masalah muamalah, dan sudah ada undangan seperti itu. Masjid seluas itu isinya cuma sedikit, sepi. Yang ikut kajian sangat jarang. Menunjukkan bahasanya perhatian masyarakat Indonesia dan kesadaran mereka untuk belajar masalah muamalah itu masih rendah. Padahal kalau mereka ditawarkan misalnya workshop tentang mengembangkan bisnis, bagaimana teori pemasaran,
teori apa misalnya teori memproduksi barang dan seterusnya. Oh, itu laris. Orang bahkan mau membayar dengan nilai yang mahal. Dan itu yang saat ini masuk ke kampus. Makanya kita bisa perhatikan kampus-kampus begitu mudah untuk menghadirkan orang-orang yang punya keahlian dalam bidang manajemen, yang punya keahlian dalam masalah apa misalnya dalam masalah pemasaran, marketing, diundang kemudian dijadikan workshop oleh para mahasiswa. Sementara kajian fikih muamalah ya, masih bertahan di masjid ya. Dan mereka yang tidak ke masjid ya mungkin tidak akan ikut, apalagi online. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kita seorang. Kita jadikan ini sebagai tanggung jawab sosial. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar masalah fikih muamalah agar kita bisa mensuasanakan transaksi yang kita lakukan itu betul-betul terbebas dari sesuatu yang haram. Nah, makanya terkadang begini. Ada orang yang dia sudah belajar tentang fikih muamalah, sehingga dia tahu batasan transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Yang jadi masalah apa? Lawan bisnisnya, pasangan muamalahnya ternyata belum paham. Akhirnya nggak sinkron. Yang satu pengennya A, yang satu nganggap A itu terlalu repot. Dan beberapa kejadian ada jamaah yang tanya ke saya mengenai hal itu. Dia pingin sesuai syar'i, tapi ternyata pasangan bisnisnya nggak mau diajak ke sana. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mendapatkan pendidikan tentang masalah fikih muamalah dan nggak punya perhatian di sana. Akhirnya yang dia perhatikan pokoknya yang penting bisnis itu untung. Yang ada di pikirannya cuman kalau nggak untung ya minimal balik modal. Nah, dan itu sering terjadi di masyarakat kita. Sehingga bahkan mereka sudah disodori saja mereka tidak mau menerima. Ada satu contoh yang baik yang barangkali ini bisa dijadikan sebagai apa ya, prototipe, contoh ya. Ada salah satu kawan saya yang beliau pengusaha susu ya, pengusaha susu kambing. Beliau meminta kepada saya untuk mengirim buku pengantar fikih jual beli yang edisi lama. Sekarang kan edisi yang baru yang tebel, dulu yang masih tipis. Terus saya tanya, ini mau dibawa kemana? Kok banyak sekali? Padahal beliau bukan pedagang buku, beliau ini pedagang susu. Ya. Beliau memproduksi susu saset. Ya. Akhirnya disampaikan, ini mau saya bagi-bagikan ke semua reseller, agen, termasuk supplier saya, agar kita bisa melakukan akad jual beli yang sesuai syariat. Sehingga saya waktu itu beliau beli 100 eksemplar atau berapa. Nah, itu upaya yang sangat bagus. Upaya yang sangat bagus. Beliau menularkan ilmunya dengan cara membagikan buku. Ya. Meskipun ada dugaan kuat nampaknya bukunya nggak dibaca. Tayyib. Namun setidaknya kita punya upaya agar ketika bisa transaksi, agar ketika kita transaksi itu sejalan. Saya pinginnya sesuai syariah, kamu sudah punya pemahaman di sana, mari kita sinkronkan. Karena kalau tidak, bisa jadi kita sudah menginginkan sesuai syar'i, tapi ternyata pasangan kita nggak ingin. Pasangan kita nggak mau diajak sesuai syar'i. Dan kayak gini masih banyak di negara kita. Bahkan tidak hanya berlaku dalam individu, termasuk juga terjadi antar instansi atau antara individu dengan instansi. Beberapa perbankan syariah, saya pernah diajak oleh salah satu jamaah, diminta untuk menjadi pendamping akad dengan salah satu bank syariah. Kemudian setelah saya jelaskan skema yang benar kayak gini, lalu beliau sampaikan, jamaah saya ini menyampaikan kepada manajer bank syariah tersebut, kalau skemanya kayak gini saya mau. Jawaban sang manajer,
Bapak nggak perlu khawatir, kami ini sudah mendapatkan legalitas dari DPS dan kami punya DPS. Kita ikuti saja DPS itu. Akhirnya itu pun disampaikan ke saya, kemudian terjadi diskusi antara saya dengan pihak manajer tadi. Sampai bagian akhir, yang pihak manajer selalu mengatakan, kita punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan praktek kita sesuai yang disarankan oleh DPS. Kemudian langsung saya minta, boleh nggak saya mendapatkan nomornya DPS, biar kita bisa diskusi. Namun beliau tidak kasih dan itu dirahasiakan. Tayyib. Ini seukuran lembaga ya, yang menamakan dirinya dengan syariah, bank syariah. Ketika diajak diskusi agar lebih sesuai dengan aturan syariat dalam prakteknya, ya, mereka menghindar dengan alasan ini sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh DPS. Padahal kita nggak tahu saran yang disampaikan oleh DPS ini apakah sudah sejalan dengan syariat ataukah tidak, terus prakteknya bagaimana. Tayyib. Karena itulah sangat bagus jika kita ada upaya sedikit untuk bantu sama muslim agar mereka mau untuk belajar masalah fikih muamalah. Setidaknya ketika kita berakad dengan dia, kita punya sama-sama pemahaman, yaitu tentang fikih tentang fikih muamalah yang benar. Akhirnya jika ada masalah bisa kita kembalikan kepada fikih muamalah yang benar. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai ilmu yang perlu diketahui oleh seorang pengusaha dalam masalah fikih muamalah itu ada dua. Saya sebut ada dua karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam masalah harta manusia akan ditanya oleh Allah dari mana dia dapatkan harta dan untuk apa dia gunakan harta itu. Sehingga dia harus punya dua ilmu ini. Bagaimana cara dia mendapatkannya dan bagaimana cara dia menggunakannya. Untuk jenis yang pertama, ini dibahas oleh para ulama dalam fikih muamalah muawadhat, fikih muamalah komersil. Seperti fikih jual beli, fikih sewa menyewa, akad ju'alah, akad istisna, akad musyarakah, akad mudharabah dan seterusnya. Itu membahas tentang gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan duit halal. Alhamdulillah tiap pagi kita punya acara rutin membahas buku saya yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli. Dan nampaknya yang dari Oman nggak ikut ya, karena masih tengah malam, masih dini hari. Acara itu kita selenggarakan setelah subuh waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jogja. Dan ya meskipun sedikit-sedikit, ya, tapi semoga dengan rutinitas seperti ini kita bisa membiasakan kaum muslimin agar mau mengenal seperti apakah transaksi yang dibenarkan dalam Islam. Bagian yang kedua, yang tidak kalah penting, yaitu memahami gimana caranya menyalurkan harta. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kajian fikih muamalah tabarru'at, fikih muamalah sosial. Contohnya akad misalnya hibah, akad hadiah, kemudian apalagi atiyah, pemberian kepada orang lain tanpa syarat, dan aneka akad yang sifatnya sosial. Termasuk diantaranya adalah akad utang piutang, akad pinjam meminjam, akad titip barang, dan seterusnya. Nah, setiap muslim dituntut untuk mengetahui dua hal ini. Gimana cara mendapatkan harta itu agar halal, dan gimana cara menggunakan harta itu sehingga tidak menjadi sumber penyesalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lulus dari dua pertanyaan ini, maka insya Allah semoga harta yang dia miliki tidak menjadi sumber musibah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jenis yang kedua, ilmu tentang bagaimana cara memahami atau ilmu tentang masalah gimana cara menyalurkan harta dengan benar. Saya punya sedikit panduan,
sebuah buku yang berjudul Kode Etik Pengusaha Muslim. Buku ini sudah tidak terbit, ya. Sudah tidak ada ya di pasaran. Wallahu alam kapan nanti penerbitnya akan mencetak ulang. Tapi buku ini lebih mengarahkan kepada gimana cara seorang muslim dalam memahami harta, ya, agar dia bisa berinteraksi dengan baik dengan hartanya. Termasuk misalnya masalah motivasi untuk memanfaatkan harta dengan baik, kemudian bagaimana cara menyalurkan harta dengan benar agar bisa menghasilkan pahala dan seterusnya. Maka seorang muslim itu tidak boleh hanya berpikir yang penting harta saya halal. Dia juga perlu berpikir gimana agar harta yang dia miliki bisa memberikan manfaat baginya di akhirat. Karena kalau harta itu hanya bisa memberikan manfaat ketika di dunia, maka nggak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Orang kafir punya harta dan dia bisa memanfaatkannya. Orang muslim ketika punya harta, ketika di dunia dia bisa memanfaatkannya. Bedanya apa? Orang kafir nggak punya harapan manfaat di akhirat, sementara seorang muslim punya harapan dia bisa mendapatkan manfaat di akhirat. Makanya kalau orang capek mencari dunia, bekerja sampai usia sekian puluh tahun, tapi hanya bisa memanfaatkan hartanya hanya ketika dia hidup di dunia, maka nggak ada bedanya antara kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir juga seperti itu. Yang ada dalam pikiran mereka gimana agar dapat harta, kemudian harta itu bisa memberikan kesejahteraan bagi hidupnya, selesai. Dia nggak pernah punya harapan agar harta itu nanti menyelamatkan dirinya di akhirat. Harta itu bisa memberikan manfaat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu nol, enggak ada. Nah, muslim jangan sampai demikian. Karena itu di buku ini saya sebutkan beberapa penjelasan. Misalnya prestasi manusia yang sesungguhnya, agar orang dianggap sebagai berprestasi dalam dalam harta yang dia miliki. Dan di sini intinya saya arahkan agar untuk menjadi orang yang paling bermanfaat sebisanya, sesuai dengan potensinya. Kemudian di bagian awal saya juga menjelaskan tentang konsep rizki dalam Islam. Yang ini mengajarkan agar orang itu tidak terlalu tamak, tidak terlalu rakus dengan harta. Kemudian juga kita ajarkan tentang atau kita bahas tentang masalah kenapa kita perlu waspada dalam mencari harta dan dalam menggunakan harta. Dan alasannya adalah karena kita sadar hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan di sana tidak ada amal. Baik. Itu bagian kedua yang lebih dilupakan lagi oleh kaum muslimin. Makanya kan sekarang kita lihat banyak orang semara, ayo hijrah, ayo hijrah, ayo hijrah. Tinggalkan riba, tinggalkan gharar, tinggalkan harta haram. Tapi tentang pembahasan setelah kamu dapat duit, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Itu lebih jarang lagi dibahas. Tayyib. Sehingga dengan beberapa tahapan pendekatan yang tadi kita sampaikan, yaitu dengan cara misalnya dikasih buku atau diajak ikut kajian yang khusus membahas masalah muamalah, semoga bisa semakin menyemarakkan kaum muslimin yang mereka mendapatkan penghasilan dari bisnis, agar mereka berusaha untuk mengenali agamanya, terutama dalam aturan yang dipraktikkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sisa waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Mendapatkan beberapa poin yang insya Allah bermanfaat. Jadi seperti disampaikan Ustaz bahwa
ada dua hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita mendapatkan harta yang halal, dan poin yang berikutnya yaitu untuk memahami bagaimana kita menyalurkan harta yang halal tersebut. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu dan memperpanjang tanya jawab, pasti ada beberapa jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan di list di ruang chat atau raise hand yang ada di Zoom. Insya Allah nanti admin Bang Andri akan menyampaikan mana yang perlu ditanyakan. Sepertinya ada pertanyaan satu dari Abu Dhabi. Fadil Bang Andri dibacakan atau dipersilakan. Jazakumullah khair Bang Doli. Ya, sudah ada yang menulis satu dari Mas Emil Abu Athar dari Abu Dhabi UAE. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, terima kasih kesempatannya buat Dodi sama Bang Andri. Ustadz, Ana izin bertanya, Ustadz. Ada satu hal yang Ana ingin tanyakan mengenai silaturahim, Ustadz. Salah satu hadis menyatakan bahwa siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dalam hal ini, silaturahim kepada siapa ya Ustadz? Apakah kepada orang tua saja, ataukah kepada kawan-kawan kita juga? Itu yang pertama Ustadz. Dan yang kedua, ini sedikit sambungannya yang Ana juga mohon petunjuk dari Ustadz, mengenai salah satu hadis yang kemungkinan berhubungan juga. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Jadi maksud Ana, kalaupun teman termasuk di dalam lingkup yang harus dijaga silaturahimnya, bagaimana cara kita bersikap terhadap teman yang mungkin teman muslim yang mungkin berbeda pandangan terhadap dengan kita, Ustaz. Semoga pertanyaan Ana bisa dipahami. Jazakallah khair. Yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan ingin usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia lakukan silaturahmi. Yang dimaksud dengan silaturahmi ini seperti apa? Sebagaimana namanya, silaturahmi terdiri dari dua kata, silatun dan rahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya rahim. Sehingga makna silaturahmi secara bahasa adalah menyambung rahim. Artinya menyambung orang yang masih punya hubungan rahim dengan kita. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang batasan siapakah manusia yang kita diwajibkan untuk menyambung silaturahmi dengannya. Ini dibahas oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika membahas masalah keutamaan silaturahmi. Ada yang mengatakan bahwa yang diwajibkan untuk disambung hubungannya agar kita tetap dianggap sebagai orang yang menjaga silaturahmi, karena menjaga silaturahmi itu hukumnya wajib, adalah mereka yang menjadi mahram kita. Andaikan beda jenis, mereka adalah orang yang menjadi mahram kita. Contohnya siapa? Orang tua, anak, kemudian siapa lagi? Saudara, ya. Kemudian paman, bibi, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Andaikan itu lawan jenis, mereka adalah mahram. Kalau kita laki-laki, berarti yang wajib kita sambung silaturahminya adalah pertama jelas orang tua, bapak ibu, anak laki perempuan, kemudian saudara laki maupun perempuan, mereka mahram. Kemudian kakek nenek dan seterusnya ke atas, mereka mahram. Kemudian saudaranya bapak, paman bibi, mereka mahram. Anaknya saudara, keponakan, mereka juga mahram. Orang yang punya hubungan mahram seperti ini wajib untuk kita jaga dengan cara silaturahmi. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia berdosa. Yang tidak menjaga hubungan dengan mereka, maka dia berdosa, karena silaturahmi di sini hukumnya wajib. Bisa dibentukkan. Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua.
Yang dimaksud dengan kerabat yang wajib dijaga silaturahminya adalah kerabat yang masih hubungan kedekatan dengan kita dari sisi nasab meskipun bukan mahram. Sehingga untuk pendapat yang kedua ini lebih melebar lagi. Sepupu itu bukan mahram, tapi karena dia punya hubungan kekerabatan dengan kita, wajib untuk kita jaga. Kemudian misalnya siapa lagi yang bukan mahram? Orang yang dia masih punya hubungan kekerabatan tapi lebih jauh. Barangkali Bapak Ibu kenal istilah mindoan ya. Mindoan itu sepupu dua ya, sepupunya bang lagi. Nah itu mindoan. Itu juga harus dijaga hubungannya. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, bahwa mahram itu atau yang wajib untuk dijaga silaturahminya adalah mereka yang berada dalam lingkungan kerabat kita yang masih punya hubungan mahram. Sehingga kalau dia bukan mahram, andaikan kita tidak menjaga hubungan dengan dia, tidak sampai berdosa, meskipun dianjurkan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan dia dalam rangka menyambung silaturahmi. Kemudian sedikit melebar tentang apa makna sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan bertambahnya rizki dan umur dalam hadis ini? Ulama berbeda pendapat tentang makna bertambahnya umur dan bertambahnya harta, bertambahnya rizki disebabkan karena silaturahmi. Sebagian mengatakan maknanya adalah ditambahkan keberkahannya, sehingga bukan ditambahkan fisik umurnya. Fisik umur itu berarti usianya ditambah, bukan ditambahkan fisik rizkinya sehingga dia dikasih jatah rizki yang lebih banyak, tapi yang bertambah di situ adalah keberkahannya. Dalam arti dengan kamu melakukan silaturahmi, maka usia berkahmu akan semakin banyak, akan semakin tambah, dan rizki atau harta kamu yang berkah akan semakin bertambah. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat pertama ini tidak disetujui oleh Syekhul Islam, karena jika maksud bertambah di situ adalah bertambah dalam arti keberkahan, maka itu tidak sebatas silaturahmi. Karena makna keberkahan itu adalah ketika properti yang dimiliki oleh manusia, properti yang dimiliki manusia ada dua, harta dan waktunya, umurnya. Ketika umur dan harta yang dimiliki oleh manusia itu dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu dinilai sebagai umur dan harta yang berkah. Anda melaksanakan sholat, berarti waktu yang Anda gunakan untuk melaksanakan sholat tadi, itu adalah usia yang berkah bagi Anda. Anda membaca Quran, berarti waktu yang Anda sediakan untuk membaca Quran tadi adalah usia yang berkah. Sedekah yang Anda berikan ke masjid sebagai infak atau wakaf atau untuk kegiatan sosial yang lainnya, meskipun itu nggak ada hubungan rahim sama sekali, ini juga bagian dari keberkahan dari harta yang kita miliki. Sehingga kalau bicara silaturahmi bisa menambah keberkahan harta, maka itu bukan sebatas silaturahmi. Banyak ibadah yang lainnya yang dia bisa menambah keberkahan harta. Berarti tidak menunjukkan kekhususan dan keutamaan silaturahmi. Baik, lalu pendapat yang benar gimana? Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan bertambahnya bertambahnya harta, bertambahnya rizki dan bertambahnya usia, di situ adalah sesuai dengan dohirnya. Sehingga pertambahan di situ terjadi pertambahan fisik. Rizki seseorang akan bertambah, hartanya bertambah. Kemudian yang kedua, usianya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa, Pak? Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah terjadinya perubahan takdir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekhul Islam menyebutkan riwayat At-Tirmidzi di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menampakkan kepada Adam seluruh keturunannya yang menjadi nabi. Allah tampakkan kepada Adam semua keturunannya yang menjadi nabi. Lalu ada salah satu di antara keturunannya yang dia sangat mencolok, ya. Mencolok dalam arti misalnya kelihatan paling bersinar atau
aneh sendiri. Lalu Adam bertanya, "Ya Rabbi, siapakah ini?" Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Itu adalah Daud." Kemudian Adam bertanya lagi, "Kam umruh?" Berapa usianya? Usianya sekian tahun. Seingat saya 60 tahun. Usianya sekian tahun, 60 tahun. Kemudian Adam bertanya, "Berapa usiaku? Berapa usia akan kau berikan kepadaku?" Allah menjawab, "Sekian tahun." Anggaplah misalnya 1000 tahun. Lalu Adam meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah sekian puluh tahun usiaku kepada Daud." Akhirnya Allah Ta'ala mengambil jatah usia Adam sekian puluh tahun dan diberikan kepada Daud. Nah, ketika Adam waktunya mati, didatangi oleh malakul maut. Lalu disampaikan kepada Adam, "Sekarang aku akan mencabut nyawamu." Lalu Adam mengatakan, "Loh, bukannya masih ada sisa waktu 40 tahun?" Kemudian Nabi SAW berkomentar, "Nasya Adam, fanasiyat dzurriyyatuhu. Angkara Adam wa angkarat dzurriyyatuhu." Adam lupa dan keturunannya pun lupa. Adam mengingkari dan keturunannya pun mengingkari. Ya, kita kan punya karakter suka ngeyel, yang sudah pernah dinyatakan terus kita lupa, lalu ketika diingatkan kita ngeyel. Dan itu bagian dari turunan karakter yang dimiliki oleh nenek moyang kita, Adam alaihissalatu wassalam. Tayyib. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah kuasa untuk menambahkan umur yang diberikan kepada manusia yang itu sudah dicatat dalam takdir, yaitu takdir malaikat. Nah, perubahan itu terjadi pada takdir mana? Perubahan itu terjadi pada takdir yang ada di catatan malaikat. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika janin itu berusia 120 hari atau 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Fa yursalu ilaihi malak. Wa yu'maru bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. Dan Allah perintahkan kepada malaikat ini untuk mencatat 4 takdir, rizkinya, ajalnya, apakah dia nanti jadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka. Nah, catatan takdir inilah yang diubah oleh Allah, namun tidak mengubah Lauhul Mahfuz. Sehingga disebabkan karena silaturahmi yang dilakukan oleh hamba, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, usia orang ini sekian, sesuai dengan catatan yang dulu kamu berikan pada waktu dia dijanin, berada dalam kandungan, tambahkan dia sekian tahun karena dia orang yang rajin silaturahmi." Dan pendapat ini dinilai oleh Syekhul Islam pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai hadis al-mar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu ditentukan oleh temannya. Kalimat ini kalimat berita, ya. Kalimat khobar. Agama seseorang itu ditentukan oleh temannya. Ini kalimat khobar, kalimat berita. Artinya di situ tidak mengandung perintah dan tidak mengandung larangan. Tapi disebut oleh para ulama al-khabar bimakna sya'nu, bimakna sya'ni. Kalimatnya berita, tapi ada tujuan besar. Apa tujuan besarnya? Keselamatan agama Anda itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan Anda, teman dekat Anda. Karena yang namanya teman itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seseorang. Makanya ada istilah, ini bukan hadis ya, ini istilah as-sahibu sahib. As-sahibu sahibun. Yang namanya sahib itu dia bisa menyeret. Menyeret siapa? Menyeret sahibnya, menyeret temannya, menyeret ke surga atau menyeret untuk nyemplung neraka. Wal waqi' akbaru syahid. Dan realita merupakan saksi yang paling kuat dalam masalah ini. Kita bisa jumpai banyak orang yang awalnya baik, tapi karena komunitasnya kurang baik, akhirnya dia terpengaruh sehingga tidak baik. Sebaliknya, ada orang yang awalnya kurang baik, bahkan dia orang fasik,
Tapi ketika komunitasnya baik, terus dia terpengaruh, akhirnya berubah jadi baik. Karena manusia itu berubah, salah satunya adalah dipengaruhi oleh manusia yang lain. Dan itu realita yang terjadi di tempat kita. Manusia berubah, salah satunya dipengaruhi oleh manusia yang lain. Nah, selanjutnya orang-orang baik dikasih motivasi, mari kasih pengaruh kepada orang lain untuk jadi baik. Nabi SAW ngasih motivasi, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Agar kita berlomba-lomba untuk ngasih motivasi yang baik bagi orang lain. Dan termasuk juga peringatan, jangan sampai kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, tukang maksiat, orang fasik, orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj maupun yang lainnya. Karena ketika kau berteman dengan mereka, maka kau akan terpengaruh dengan mereka. Sehingga bahkan sampai kadang lebih kuat pengaruh teman dibandingkan pengaruh keluarga. Kadang ada anak kalau dinasihati orang tuanya enggak mempan sama sekali. Tapi kalau sama temannya mantuk-mantuk ya. Sama temannya itu enggak pernah ngeyel, enggak pernah bantah. Tapi kalau sama orang tuanya bantah. Ini anak yang ngasih nafkah orang tuanya, yang mendidik orang tuanya, tapi yang ditaati temannya. Itu salah satu di antara pengaruh ketika orang tidak menjaga hubungan baik atau tidak memilih teman yang baik. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya. Ustaz, ini ada yang raise hand duluan. Mungkin Ali Akbar bisa bertanya duluan. Pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas penjelasannya Ustadz. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua pertanyaan yang Ana masih ragukan di sini Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama tentang jual beli online ya, di mana kita ketahui sebagaimana mukadimah tadi itu sangat marak sekali jual beli online, kayak eBay ya, kita membeli barang melalui eBay dan kita cuma bisa melihat dari gambar, kemudian dari spesifikasi yang kita ketahui, kemudian kita merasa yakin setelah melihat semua spek yang ada, kemudian dengan harga, ongkos kirim segala macam, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sementara kita tidak melihat barangnya secara asli ya, secara asli. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai deposito di bank di Indonesia, ini mengenai deposito di bank syariah. Kalau menurut kita, si pengelola bank, kita menanyakan ke beliau bahwa deposito tersebut sudah melalui sudah disepakati oleh badan syariah atau badan syariat Islam di Indonesia. Saya ngambil contoh kayak gini Ustadz, anggap kita melakukan deposito dalam jangka 2 tahun dengan nilai X, anggap 100 juta, kemudian dari 100 juta itu dalam 2 tahun, kita dikasih kelebihan di awal. Jadi setelah mereka kalkulasi dengan jumlah yang kita depositokan dengan waktu, kita dikasih kelebihan dari simpanan kita di awal, misalnya anggap 40 juta ya. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya agar kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mungkin disimpan dulu karena insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang halal haram online, termasuk yang tadi tentang eBay. Jadi kita bisa bahas yang pertanyaan kedua. Insya Allah 2 pekan berikutnya kita akan bahas Ali Akbar ya. Semoga bisa dimengerti. Ya, Nah. Baik, coba kita jawab pertanyaan yang kedua, karena untuk pertanyaan yang pertama
moderator minta agar di-keep dulu, agar tidak buka kartu, biar suasana kajian nanti tentang masalah bisnis online lebih menarik. Kita akan jawab pertanyaan yang kedua mengenai deposito di bank. Pemirsa bisa mendengar penanya tadi? Bisa, baik. Berarti saya tidak perlu mengulang ya. Seringkali begini ya, ketika kita berdiskusi dengan seseorang, maka yang terjadi itu lawan diskusi kita tidak menyampaikan alasan maupun penjelasan, tapi dia pakai kami sudah disahkan oleh DPS, sehingga dia nggak menjelaskan, loh sisi penjelasan DPS bagaimana, itu dia nggak menjelaskan. Dan dugaan saya, wallahu ta'ala alam, mungkin bagian customer service ini nggak paham fikihnya, sehingga kalau misalnya dia ngerti kan, seharusnya dia kasih tahu, oh kami punya DPS dan menurut penjelasan DPS kami kayak gini alurnya, kenapa bisa kami yakini sebagai akad yang boleh, itu kayak gini, Bapak ketika masukkan uang ke sini nanti akad kami melakukan seperti ini, alasannya ini. Kita tidak mendapatkan penjelasan itu. Maka dugaan saya, mereka itu nggak ngerti. Termasuk waktu saya nelpon salah satu manajer cabang, ya, kepala cabang bank syariah di Jogja, ketika dijadikan sebagai mediator ya, agar akadnya bisa syar'i, saya sampaikan akad ini kayaknya bermasalah. Lalu beliau sampaikan, kita sudah punya DPS dan menurut DPS ini sudah benar. Tapi beliau nggak menjelaskan, sehingga tidak berimbang diskusinya. Dan dugaan saya nampaknya orang ini tidak paham, meskipun dia pimpinan di situ. Apalagi yang bagian teller, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan masalah kebijakan dengan nasabah. Makanya kita kesulitan untuk bisa melakukan diskusi dengan sehat jika pembahasannya hanya sampai pada tingkatan karyawan bank atau CS ya, customer service. Karena terkadang mereka juga nggak paham. Mereka hanya menjalankan SOP-nya, pokoknya kayak gini. Ini SOP-nya. Ikuti sesuai SOP. Tapi dari mana SOP itu lahir? Kemudian latar belakang syariahnya seperti apa? Wallahu alam, ini baru dugaan saya ya. Saya belum membuktikan pastinya. Dugaan saya mereka nggak ngerti. Sehingga kalau Anda ajak mereka untuk diskusi, ini akadnya seperti apa, kemudian latar belakang syariahnya kayak gimana, ya mereka nggak punya jawaban untuk itu. Intinya mereka hanya menjadikan DPS sebagai tameng. Ya, pokoknya ini sudah disetujui DPS. Bapak tenang saja, tinggal tanda tangan. Ya, akhirnya tidak memuaskan. Tayyib. Lain halnya kalau misalnya kita diskusi secara melihat latar belakang. Nah, itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Oh, alasan yang membolehkan seperti ini. Alasan para asatidzah yang melarang seperti ini. Baik, sekarang kita bisa timbang. Tapi kalau yang pertama ternyata nggak bisa memberikan alasan, akhirnya nggak berimbang. Makanya untuk sementara jika saya ditanya tentang seperti apa produk A, produk B di bank syariah, kalau saya nggak ngerti dengan detail bagaimana skemanya, kesulitan bagi saya untuk menjawab. Dan kalaupun misalnya saya kasih jawaban, lalu Anda cross check ke pihak bank, mereka pasti nanti tamengnya cuman kita punya DPS, selesai. Ya sudah, nggak bisa dilanjutkan lagi. Itu pakai jurus pokoknya kan gitu ya. Pokoknya yang ini. Ya, kalau sudah pokoknya ya nggak bisa dilanjutkan secara ilmiah. Wallahu ta'ala alam. Bang Dodi, antum mau nanya dulu atau Anda berikan kepada yang lain? Mungkin ini ada pertanyaan titipan, Ustaz. Apa hukum jual beli ar-roya dan muzabana? Apa hukum jual beli ar-roya dan muzabana?
tentang ar-raya, ini rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Araya, ya, tulisan yang betul. Ain, ra, alif, ya, alif. Araya. Araya itu menukar kurma yang kering dengan kurma yang ada di tangkai. Jadi lalapannya orang masa silam itu kurma basah, rutop. Lalapannya orang masa silam itu rutop. Nah, tidak semua orang punya rutop. Setelah dia makan daging onta, ya, teman-teman Oman tentu paham, ya, yang ada di GCC tentu paham seperti apa rasanya daging onta. Dia ingin makan lalapan untuk menghilangkan suasana amis, suasananya kurang sedap selesai makan daging onta. Maka salah satu caranya adalah dihilangkan dengan cara makan rutop. Nah, tidak semua orang punya rutop. Akhirnya dilakukanlah araya dengan menukarkan kurma kering dengan rutop. Nah, dan ini bisa dipastikan akan ada selisih kuantitas. Karena kering dengan basah itu ketika dipertukarkan, maka bisa dipastikan ketika yang basah itu mengering, susut. Sehingga misalnya ini sama-sama satu sok atau sama-sama satu mud. Ya, satu sok berarti 4 mud. Ini misalnya sama-sama satu mud. Saya punya 1 mud kurma kering. Mau saya tukar dengan 1 tangkai kurma basah. Dan itu kira-kira ya 1 mud juga. Ya, 1 mud yang basah itu ketika kering nanti dia susut. Dan ada kaidah yang mengatakan al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Ketika tidak diketahui adanya kesamaan, maka kal-ilmi bit-tafadul itu sama dengan diyakini berbeda. Artinya terjadi riba fadl. Tayyib, barangkali Anda sudah pernah mendapatkan materi kurma dengan kurma kalau dipertukarkan wajib apa? Wajib tunai dan sama kuantitas. Kuantitas adalah dari sisi ukuran takaran atau ukuran berat. Sama-sama tunai artinya dari tangan ke tangan. Araya itu dilakukan dari tangan ke tangan, tapi ada selisih takaran. Namun diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang muzabanah. Muzabanah ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa anithunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, mukhabarah, muzabanah dan thunya. Dan muzabanah menurut salah satu tafsirnya semakna dengan araya, tapi untuk ukuran yang besar, yaitu tukar menukar antara hasil panen bahan makanan satu dengan bahan makanan yang kedua, namun di situ ada selisih kuantitas. Wallahu ta'ala alam. Sebagai tambahan, araya diperbolehkan, namun ada batasnya. Tidak boleh melebihi 5 wasak. Sedangkan untuk yang lebih dari itu masuk kategori muzabanah. Wallahu alam. Nah. Ya. Pada Abu Abil. Ya, beliau ada masalah sinyal. Ana akan sampaikan pertanyaan beliau, Ustaz. Pertanyaannya, dalam menjalankan usaha kos-kosan atau kontrakan rumah, seringkali terjadi pengingkaran perjanjian bagi si penyewa. Yang terjadi, penyewa meninggalkan rumah yang dikontrakan tanpa melakukan kewajiban. Dan kemudian isu ini menjadi pembicaraan dengan harapan tidak adanya korban baru. Apakah tindakan ini dapat dikatakan ghibah, ya Ustaz, yang mungkin akan menutup pintu rezeki? Jazakallah khair. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 6 ghibah yang diperbolehkan, dan salah satunya adalah ghibah yang dilakukan oleh orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikan. Kemudian juga ghibah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengingatkan agar dampak buruknya tidak semakin tersebar. Sehingga zahirnya wallahu alam,
jika memang orang ini sering bermasalah dan Anda khawatir nanti banyak korban yang akan terkena madaratnya, maka tidak masalah jika kemudian dia disebutkan namanya, hati-hati dengan orang ini, suka nggak bayar kontrakan. Ya tentu saja harus melalui tahapan. Suka nggak bayar kontrakan itu kriterianya seperti apa? Anda apakah sudah nagih, ataukah orang ini sebenarnya nggak punya uang, atau bagaimana? Kalau dia nggak pernah ditagih, atau misalnya dia nggak punya duit, ya di posisi tertentu mungkin belum bisa dicap sebagai orang yang bandel dalam masalah kontrakan. Tapi kalau dia nggak mau bayar, nggak mau melaksanakan kewajibannya, kemudian dia sudah ditagih, tapi ternyata juga nggak mau bayar, padahal dia mampu, Nabi SAW mengatakan, la yulwajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan kewajiban utang, penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sehingga insya Allah tidak masalah jika dia misalnya diumumkan di tempat umum, untuk orang ini tolong diwaspadai, dia kalau ngontrak nggak bayar atau suka ngambil barang. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari kolom chat di YouTube Guru Bambuskat Ustaz. So ini ada pertanyaan dari Akhi Hengki Rahmana. Beliau bertanya, kalau kita join usaha secara syar'i, bagaimana proporsi share keuntungannya jika fulan fulan A memberikan modal dan fulan B yang menjalankan usahanya? Bagaimana Ustaz? Wa jazakallahu khairan. Saya bahas bagian ini di salah satu buku saya yang berjudul Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan begini, jadi beberapa aturan yang ada dalam muamalah itu ada yang dia berasal dari syariat dan ada yang dia sifatnya kesepakatan kedua belah pihak. Untuk yang sifatnya teknis itu sebagian besar lebih ke arah pada kesepakatan kedua belah pihak dan syariat tidak ngatur. Salah satu di antara yang paling sering ditanyakan terkait masalah teknis yang sebenarnya tidak diatur oleh syariat adalah porsi bagi hasil. Misalnya saya sebagai sahibul mal dan si A sebagai mudharib, yang lebih sesuai syar'i itu kami dapat berapa? 50-50, 60-40, 70-30 atau berapa? Ini sebenarnya lebih ke arah teknis. Dan kalau teknis itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga sah-sah saja mau 50-50, 60-40 atau 70-30 atau 45-55 silahkan. Yang penting jangan sampai 45-65 ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan juga dari akhwat dari Ummahat. Dari Ibu Ras, pertanyaannya, kita telah berusaha memilih bertransaksi menggunakan bank syariah karena kita masih memerlukan fasilitas ini. Tapi sebagai orang awam, apakah ada kewajiban di pihak kita untuk meneliti setiap akad yang kita lakukan dengan bank karena kita juga belum memiliki ilmunya? Mungkin Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Di posisi Anda membutuhkan keterlibatan bank dan di sini Anda berusaha untuk milih sesuai syariah sehingga Anda arahkan ke bank syariah, tapi tidak tahu ilmunya untuk masing-masing detail akad, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Jika ada asatidzah yang bisa memberikan bimbingan, maka kami sarankan untuk tanya kepada beliau terlebih dahulu. Jika tidak ada, minimal Anda coba cari dalam akad itu apakah ada unsur ribanya atau tidak. Baik riba utang piutang maupun riba jual beli. Berarti Anda harus punya muqaddimah tentang apa itu riba utang piutang dan apa itu riba jual beli. Dan
Jika itu juga tidak mampu untuk dilakukan, maka wallahu taala alam, coba ikuti umumnya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang baik. Dalam yang saya maksud adalah kaum muslimin misalnya standarnya yang kenal sunnah. Di sini ada Pak Dodi, ada Pak siapa lagi, ada beberapa teman-teman yang ada di Oman maupun yang ada di Abu Dhabi maupun yang ada di Qatar. Kayaknya mereka rata-rata pakai Bank A. Dan Bank A itu yang mereka pakai adalah produk X. Ya. Berarti insya Allah ketika Anda melihat banyak yang memakai itu, dan mereka kawan-kawan yang sudah kenal sunnah, yang punya perhatian tentang masalah halal haram, indikasinya insya Allah ini recommended. Yaitu pakai cara orang awam, ketika sudah nggak bisa lagi, langkah pertama nggak bisa, langkah kedua nggak ngerti, mau tanya ustadz nggak ada yang bisa memberikan jawaban, kemudian Anda mencoba untuk melihat ini ada unsur ribanya ataukah tidak, nggak kelihatan, maka cara yang paling gampang ya coba tanyakan kepada teman-teman di grup ngaji, ibu pakai apa, bapak pakai apa, oh pakai ini, baik. Semoga ini sebagai salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan menghindari transaksi riba. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada komunitas Ghuraba Muscat yang menjadi penyelenggara kajian di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari pendapatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Insyaallah kita akan bertemu kembali di 2 pekan. Pada jamaah yang ada beberapa pertanyaan masih belum disampaikan akan dijawab, terutama yang tadi tentang jual beli online, dan untuk mungkin pembahasan yang 2 pekan ke depan tentang riba yang tadi disampaikan. Kita harus tahu riba utang piutang dan riba jual beli. Insya Allah akan kita bahas. Sekali lagi jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram.